Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فيا أيها المصلون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تبارك وتعالى في سورة الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hari-hari seperti ini kita masih dalam suasana Idul Adha. Bahkan kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji baru saja menuntaskan rukun syarat serta sunat-sunat ibadah haji. Bahkan hari ini adalah hari terakhir dari hari penyembelihan yang dibolehkan dalam Islam, yang disebut dengan Ayyamut Tasyriq, hari-hari at-tasyriq. Tasyriq itu berasal dari kata syaraqa, syarqun, syaraqa samsu, matahari bersinar. Disebut hari-hari ini dengan hari tasyriq karena dua alasan. Yang pertama, dulu berkorban diperintahkan Nabi harus disembelih di hari sholat Id, sesudah sholat, dan harus dihabiskan. Tapi kenyataannya daging banyak, maka dibolehkan didenden. Maka mereka jemurlah di pagi harinya, maka dinamakanlah dengan Ayyamut Tasyriq. Argumentasi yang kedua disebut Ayyamut Tasyriq adalah bahwa tanggal 11, 12, 13 masih dibolehkan untuk melakukan korban, dan tetap melakukan korban itu adalah setelah matahari bersinar dan mengeluarkan cahayanya dari ufuk timur. Maka disebutlah dengan Ayyamut Tasyriq. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dari 3 ayat yang dibacakan dalam surah Al-Hajj seputar kisah Ka'bah, Ibrahim, ibadah haji dan kurban, dari ayat tersebut ada 3 pelajaran yang mulai hari ini kita lebih camkan, kita lebih fokuskan, kita amalkan, dan kita realisasikan dalam kehidupan selanjutnya. Ketiga pelajaran ini, yang pertama adalah tauhidulillah, meningkatkan tauhid kepada Allah. Yang kedua, at-ta'bid an-nafsi lillah, meningkatkan ibadah dan zikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga, at-tadhiyatulillah, meningkatkan pengorbanan kita hanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-tauhidulillah. Ayat 26 atau ayat yang pertama dibaca dari surat Al-Hajj, Allah berfirman, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'an. Ketika kami telah sediakan kepada Ibrahim al-bait atau Ka'bah atau Baitullah. Lalu setelah Allah sediakan, Allah katakan kepada Nabi Ibrahim, alla tusyrik bi syai'an, jangan sekutukan aku dengan apapun.
lit-taifin, bersihkan Ka'bahku ini untuk orang-orang yang tawaf, beribadah, berzikir, sholat, bersihkan dari kesyirikan dan kemusyrikan. Wal qa'imina wa ruka'is sujud. Dari pemahaman ayat ini bahwa Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Adam alaihissalam. Menurut Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak bahwa Ka'bah sudah ada sejak Nabi Adam. Makanya redaksi ayat disebut wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Ketika kami telah sediakan kepada Ibrahim al-bait, wilayah dan kawasan Baitullah yang disebut dengan Ka'bah. Didukung oleh ayat dalam surah Al-Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama dibangun untuk manusia adalah Ka'bah di Makkah. Presentasi manusia yang pertama adalah Adam alaihissalam. Dari pendekatan nas ini bahwa Ka'bah sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak pernah membangun Ka'bah, tapi Nabi Ibrahim dalam redaksi ayat meninggikan Ka'bah. Ayatnya wa idh yarfa'u Ibrahim, bukan membangun tapi meninggikan. Ketika Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah. Sekilas sejarahnya Nabi Adam ketika berada di surga, para mufassirin menyebutkan surga hakikat dan itu sudah ada, hanya iman. Tapi sebagian mufassir kontemporer mereka berani mengatakan ini surga dunia, simbol kenikmatan, tempat yang sangat hidup glamor, mewah, seluruh fasilitas ada. Cuma Allah melarang la taqrabu hadhihi syajarah, jangan hampiri pohon ini yang disebut dengan syajaratul khuldi. Tapi Adam dengan dorongan istrinya Hawa karena tamak dari satu sisi dan rakus, akhirnya dia melanggar dan tercampak ke bumi, meskipun hikmah di balik itu lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini kita lihat dalam sejarah bahwa ada 3 kehancuran umat manusia. Yang pertama adalah takabur, sombong. Iblis itu makhluk yang paling taat kepada Tuhan dalam sejarahnya. Ketika disuruh menghormati Adam menolak karena takabur, akhirnya mendapat kehinaan sampai hari kiamat. Yang kedua tamak. Nabi Adam lengkap dengan fasilitas, cukup mewah. Kalau kita kiaskan sekarang mungkin kekayaannya sudah 7 keturunan, tapi karena tamak semua harus dibabisi, semua harus dimanfaatkan. Akhirnya penjara jadi tempat pesantren dan istirahatnya. Akhirnya karena tamak, akhirnya tercampak ke bumi. Yang ketiga hasad dan dengki. 2 putra Adam alaihissalam bunuh-bunuhan gara-gara dengki satu sama lain. Yang tampan dapat yang jelek dapat yang cantik dan sebagainya. Maka terjadi ketiga sifat ini, takabur, tamak, hasad, ketiganya adalah sifat batin yang ada di dalam tubuh manusia. Tidak ada lain obatnya adalah Al-Quran. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Telah datang Al-Quran yang bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, akhirnya Nabi Adam tercampak ke bumi dengan hikmah yang besar di balik itu. Ketika itu Allah tawarkan Adam dalam kondisi susah. Bayangkan sebelumnya mendapatkan fasilitas lalu tercampak ke bumi. Ada yang mengatakan Adam itu tercampak di wilayah India, istrinya Hawa tercampak di wilayah Jeddah. Maka Jeddah itu disebut dengan Jaddah. Jaddah itu artinya nenek perempuan dalam bahasa Arab. Mereka jumpanya di Arafah, di Jabal Rahmah, dan mereka berdoa di situ. Nah, pada akhirnya dalam kondisi susah Nabi Ibrahim ditawarkan Allah 3 yang bersifat duniawi, 3 yang bersifat materi. Ternyata ketiga-tiganya ditolak oleh Adam karena Adam sudah mengetahui hakikat hidup. Yang pertama, Adam, Anda mau pakaian? Nabi Adam menjawab, tidak, cukuplah daun-daun pakaianku ya Allah. Kemudian Allah tawarkan, Anda mau rumah? Nabi Adam menjawab, tidak, cukuplah pohon-pohon besar rumah dan pelindungku.
Kembali Allah tawarkan, Anda mau kendaraan? Nabi Adam menjawab, tidak, cukuplah kakiku jadi kendaraanku. Lalu apa yang kau inginkan wahai Adam? Ketika itu Adam meminta, ya Tuhan, yang kuminta kepadamu tiga. Kiranya tiga inilah yang senantiasa kita minta dalam kehidupan. Kalau perlu lebih dari 24 jam per hari. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau inginkan Adam? Yang pertama, ya Allah, aku berdosa dengan istriku, melanggar, memakan buah yang terlarang. Dosa itu yang telah kami emban, yang sekarang ku minta adalah maghfirah dan keampunan darimu ya Allah. Kata Allah, berdoalah, aku akan kabulkan. Itulah doa Nabi Adam. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Dalam ayat lain surah Al-Baqarah Allah tegaskan, fatalaqa adamu min rabbih kalimatin. Ketika Adam menadahkan tangan dengan untayan doa, yaitu rabbana zalamna anfusana fataba alaihi, aku ampuni, maka Allah ampuni dosanya. Udah, yang pertama sudah kuampuni, ampunan. Inilah pertama harus dilakukan kaum muslimin. Bahkan Nabi Muhammad yang sudah bebas dosa beristighfar satu hari 70 sampai 100 kali. Kiranya inilah yang kita harus perbanyak, sebagaimana yang diajarkan oleh bapak kita yang pertama, Adam alaihissalam. Yang kedua, apa yang kau inginkan wahai Adam? Kata Adam, ya Tuhan, Engkau berikan aku dan anak cucuku penghormatan yang luar biasa, menjadi khalifah di muka bumi, buat peradaban, buat kemajuan, buat kesejahteraan untuk umat manusia. Saya dan anak cucuku tidak sanggup buat peradaban dan kemajuan kecuali Engkau berikan alat dan sarananya kepada kami ya Allah. Dan itu adalah penghormatan yang Engkau berikan kepada kami. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika itu Allah bertanya, apa alat dan sarananya agar Anda dan anak cucumu bisa buat peradaban? Ketika itu Nabi Adam menjawab, alat satu-satunya adalah ilmu pengetahuan. Ketika itu Allah menjawab, wa 'allama Adam al-asma. Allah mengajarkan Adam seluruh ilmu pengetahuan, ilmu fisika, kimia, matematika, antropologi, arkeologi, ekologi, ilmu kedokteran dan sebagainya. Makanya anak cucunya bisa buat kapal laut seperti Nabi Nuh. Ternyata kapal hebatnya kapal Nabi Nuh itu mengalahkan kapal Indo-Amerika sekarang yang lebih panjang dan lebih besar. Ilmu arkeolog mengatakan bahwa menurut Bible, kapal induk Nabi Nuh itu tenggelam di wilayah pegunungan Alpak di Turki. Sementara Al-Quran mengatakan di bawah satu gunung namanya Al-Judi. Ilmu arkeolog barat menemukan ternyata Al-Quran lebih ilmiah, bahwa kapal itu sudah tenggelam di bawah gunung itu sedalam 20 km, tidak mungkin dibongkar. Mereka foto, berapa panjangnya? Panjangnya 800 meter, lebarnya 200 meter. Panjangnya 800 meter mengalahkan kapal Indo-Amerika yang ada sekarang yang hanya panjangnya 860 meter. Allah sudah ajarkan Adam seluruh ilmu pengetahuan. Makanya Nabi merespon ilmu pengetahuan sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, cari ilmu mulai dari lahir sampai ke kuburan, sampai liang lahat. Dari konsep ini tidak boleh umat Islam itu bodoh, sesungguhnya terhina seperti kondisi saat sekarang ini. Bahkan ayat yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi adalah ayat ilmu pengetahuan. Iqra wa 'allama lam ya'lam wa 'allama ma lam ya'lam, ambil qalam dan sebagainya. Udah, aku berikan engkau seluruh ilmu, tinggal anak cucu memanfaatkannya. Yang ketiga, apa yang kau inginkan wahai Adam? Ketika itu Adam menjawab, ya Tuhan, kalau aku di sorga dulu bebas dosa, tidak ada tugas, tidak ada ibadah, hanya bersenang-senang. Sekarang di dunia ada tugas utama, yaitu tugas ibadah. Aku ingin beribadah kepadamu ya Allah. Inilah permintaan yang ketiga. Makanya wa'budullah, kita disuruh beribadah 24 jam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam meminta, aku ingin beribadah kepadamu ya Allah. Kalau itu Allah kan waktu itu Allah menjawab, saya akan kabulkan. Kalau begitu aku bangunkan rumah ibadah untukmu dan anak cucumu. Itulah Ka'bah yang sudah dibangun sejak Nabi Adam alaihissalam, yang redaksi ayat yang mengatakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama dibangun adalah Ka'bah di Makkah, hidayah dan rahmat bagi alam semesta. Maka syariat haji kepada Nabi Adam disyariatkan, kepada Nabi selanjutnya, Nabi Idris, Nabi Nuh,
Begitu wafat Nabi Nuh, para pengikutnya buat patung-patung Nabi Nuh sebagai penghormatan, sebagai kebanggaan. Tapi nenek mereka, kakek mereka wafat, maka anak cucu sudah tidak mengerti ajaran, hingga akhirnya mereka melakukan syirik, menyembah patung, menyembah berhala. Bahkan patung-patung itu juga digantung-gantung di sekeliling Ka'bah yang sudah dibangun sejak Nabi Adam alaihissalam. Sama halnya Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad lahir. Ternyata orang juga banyak yang haji, tapi hajinya adalah haji syirik, menyembah Ka'bah, buat patung-patung di sekeliling Ka'bah, menyembah dalam kondisi beribadah dan tawaf dalam kondisi telanjang dan sebagainya. Dan fenomena itu tidak mustahil terjadi pada saat sekarang ini, meskipun tidak se-ekstrim. Makanya ada orang mengatakan haji penyembah setan, berangkat haji hanya keren-kerenan, hanya sekedar ingin mendapatkan gelar, atau sekedar ingin dibilang orang kaya, bersusah payah untuk berangkat setiap tahun berkali-kali dan sebagainya. Bahkan ada yang mengelap pintu Ka'bah dengan pakaian, dengan sorban, dengan lobby, menjadikan ajimat, dan ini bagian syirik yang harus diselesaikan dalam bentuk kontemporer. Nah, ketika umat-umat Nabi Nuh ketika itu dan seluruhnya sudah mensyirikkan Allah, tidak ada pilihan lain, maka generasi selanjutnya adalah Allah ciptakan Ibrahim alaihissalam dengan hikmah yang panjang, menikahi Siti Sarah, menikahi Siti Hajar, lalu dihantar istri yang kedua wilayah Makkah Hijaz, lalu melahirkan putra namanya Ismail. Maka tugas utama adalah membersih kesyirikan yang ada di sekeliling Ka'bah. Itulah makna yang dalam dari ayat tadi, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-taifin wal qa'imina war ruk'is sujud. Bersihkan Ka'bah dari kesyirikan untuk orang yang betul-betul beribadah dan taat kepada Allah. Maka Ka'bah juga menjadi syariat utama bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim melahirkan anak Ismail, anak Ismail menikah, anak cucu keturunannya, hingga akhirnya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tragedi yang sama terjadi kembali, bahwa Nabi Muhammad sebelum dilahirkan, para manusia sudah menyembah Ka'bah, sudah tawaf di sekeliling Ka'bah dalam kondisi telanjang, bahkan patung-patung bergantungan. Maka Allah lahirkan Nabi Muhammad umur 40 tahun, dilantik menjadi Nabi. Tugas utama adalah membersihkan kesyirikan. Di satu sisi adalah membersihkan tauhid, yang kedua adalah beribadah kepada Allah. Dan aktivitas Ibrahim menjadikan aktivitas ibadah yang substansinya adalah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam realita kehidupan Ibrahim alaihissalam dengan tauhid ibadah dan keikhlasan, dia diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya, tapi dengan tauhid, dengan iman, dengan keikhlasan. Ternyata yang disembelih bukan anaknya, tapi Allah katakan wa fadainahu bidzabhin azim, kami ganti dengan sembelihan yang mulia. Begitu sudah terjadi, ternyata yang diganti, yang sembelih bukan anak. Ketika itu dia melapor ke Tuhan, engkau perintahkan aku menyembelih anakku dan aku lakukan, tapi kenapa engkau ganti ya Allah? Jawab Allah, wahai Ibrahim, engkau melakukan perintah apa yang kuperintahkan dengan ikhlas, dengan tauhid, dengan tulus, dengan menyerahkan diri kepadaku. Keikhlasan itulah yang membuat Anda selamat, dan aku ganti keikhlasanmu itu dengan tebusan yang amat mulia. Sekarang kita tidak dituntut menyembelih anak, tapi mengorbankan bahagian dari harta kita, baik secara konteks adalah hari raya korban dan hari raya tasyrik, tapi hari-hari selanjutnya harta yang kita keluarkan fisabilillah, insya Allah dengan tauhid dan ikhlas, Allah akan ganti secepat kilat sebagaimana gantinya datang di luar kemampuan Ibrahim alaihissalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala innallaha wa malaikatahu
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين والتابعين بسنة إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخوتنا وأخواتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمن أحسن إلينا يا رب العالمين. اللهم إنا حجاج بيت الله الحرام اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحج إلى بيتك الحرام. اللهم ارزقنا زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.